mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang melimpah di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang baik, saat sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, ajarilah hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Engkau yang berkata-kata supaya setiap orang yang mendengarkannya mendapatkan berkat dan menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirlah Engkau Bapa, supaya karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini change, mengubah atau perubahan. Yang menjadi pendahuluannya perubahan menurut KBBI adalah berasal dari kata ubah, yang berarti menjadi lain atau berbeda dari semula. Setiap orang pasti mau mengalami perubahan di dalam dirinya, dan perubahan itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perubahan akan terjadi lewat doamu, imanmu, serta perkataanmu. Orang yang datang ke gereja adalah orang yang sadar akan kesalahannya, karena orang berdosa harus datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan kepada Tuhan dan datang beribadah untuk mengharapkan perubahan di dalam dirinya. Perubahan kita pasti Tuhan inginkan. Kita datang beribadah bukan sekedar ingin dipandang baik oleh orang lain, ingin dipandang baik oleh Bapak Gembala, Pendeta, Sintua, dan lain-lainnya. Tetapi kita beribadah supaya kita datang untuk memandang Tuhan sebagai juru selamat kita di dalam kehidupan kita, serta meminta pengampunannya kepada Tuhan. Mungkin di minggu-minggu dan di hari-hari yang kita lalui banyak kesalahan yang kita perbuat, yang dimana kita mengucapkan kalimat kotor yang dapat menyinggung perasaan teman kita. Sama halnya di situ Tuhan juga tersinggung karena kita mengucapkan kata-kata kotor terhadap ciptaannya. Kita juga datang ke gereja supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, seperti Saulus yang bertobat setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau mau berubah, awali hidupmu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita ibadah bukan hanya sekedar rutinitas saja, tetapi kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada 5 hal untuk mengalami perubahan. Yang pertama, berani berkata tidak terhadap dosa. Di dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai 20, di sini menceritakan tentang bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani pada saat dia bersalin, yang dimana sang raja Mesir memerintah bidan-bidan itu untuk membunuh bayi itu jikalau bayi yang lahir adalah laki-laki. Akan tetapi bidan-bidan tersebut takut akan Tuhan, sehingga mereka berani berkata tidak kepada sang raja untuk membunuh anak laki-laki itu dan membiarkan anak laki-laki itu hidup. Sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, beranilah berkata tidak terhadap dosa. Walaupun banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita,
Bukan Tuhan tidak mau bela, akan tetapi Tuhan mau kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan melakukan segala perkataan dan segala perintahnya. Seperti ada seorang anak yang diajak oleh temannya untuk mencuri, akan tetapi dia berani berkatanya tidak karena dia tahu dan karena dia sadar bahwa mencuri itu adalah dosa. Yang kedua, pertobatan. Kita mengalami perubahan karena kita mau bertobat. Dalam Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, kita memerlukan pertobatan itu setiap hari. Bukan saja saat kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, lalu kita mau bertobat. Jangan pernah kita menuntut orang lain untuk berubah. Tetapi mulailah dari dirimu sendiri untuk bertobat, supaya orang lain juga mau mencontohkan kita karena kehidupan kita sudah mengalami perubahan. Yang ketiga, kita mengalami perubahan karena kita rajin berdoa. Dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sama seperti kita memulai hari kita harus dengan doa. Contohnya di pagi hari kita harus saat teduh, supaya kita harus bersyukur bahwa kita masih dapat bangun dari tempat tidur kita dan kita bisa memulai aktivitas kita. Karena doa akan mendatangkan perubahan kepada setiap orang, sebab doa mendatangkan kuasa, perubahan, dan mukjizat. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena doa adalah nafas bagi orang Kristen. Berdoalah setiap hari supaya perubahan yang kita inginkan pun terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang keempat, kita mengalami perubahan melalui iman kita. Dalam Markus 5 ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perubahan itu didasari oleh iman. Iman itu adalah memutarbalikkan yang tidak baik menjadi baik. Sebab apa yang telah kamu imani akan terjadi di dalam hidupmu. Contohnya di dalam kehidupan kita mau mengalami terjadinya perubahan di dalam kehidupan kita, maka perubahan itu pun akan terjadi. Maka imanilah segala sesuatu yang menurut Tuhan baik. Maka semuanya itu akan terjadi di hidupmu. Kita mengalami perubahan melalui kesetiaan kita. Dalam Matius 10 ayat 22 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sama halnya dengan perubahan. Sebab kunci dari perubahan adalah kesetiaan dalam beribadah. Jangan berpindah-pindah tempat. Buatlah komitmen saudara untuk beribadah di suatu tempat. Jangan kita mengikut teman kita yang satu, kita mengikut ke sana. Jangan kita berpindah-pindah, karena
Di dalam Alkitab juga berkata, sebab yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Jadi janganlah mendua hati. Tetapkanlah komitmenmu untuk beribadah di tempat mana yang engkau mau, tetapi jangan berpindah-pindah. Tetapi bertahanlah sampai kita mendapatkan kerajaan surga. Implikasinya, kita sebagai pemuda-pemudi Kristen harus memiliki komitmen untuk membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Contohnya, dulu kita adalah seorang pemalas, tidak mau melakukan ibadah, malas mengikuti persekutuan, malas mengikuti pelayanan, malas berdoa, tetapi sekarang Tuhan mau kita mengalami perubahan, dan perubahan itu akan terjadi dalam hidup kita karena iman kita kepada Tuhan. Dan kita juga harus berdoa bahwa perubahan yang kita inginkan, Tuhan membantunya dan mengambil alih dalam kehidupan kita. Yang menjadi penutup, Tuhan tidak memakai orang yang sempurna dalam hidup kita, tetapi Tuhan mau memakai kita sesuai dengan iman yang kita miliki. Maka imanilah perubahan itu, dan perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami terapkan